Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian, bandin dan banat SMP Muhammadiyah Al-Ghifari? Mudah-mudahan senantiasa diberikan limpahan karunia nikmat, hidayah dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, beberapa pekan yang lalu kita telah membahas tentang sujud sahwi, sujud tilawah. Kali ini saya akan membahas tentang sujud syukur. Apa sih sebenarnya sujud syukur itu? Sujud syukur adalah bentuk sujud yang menunjukkan rasa syukur kita atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ya. Jadi sujud syukur ini adalah cara kita untuk bersyukur atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Dari ada sebuah hadis an Abi Bakr an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana idza ja'ahu amruhu surun aw busari aw busira bihi kharra sajidan syakiron lillah, rawahu Abu Dawud. Dari Abu Bakar anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu kana idza ja'ahu amruhu sururin, ya, jika diberikan sesuatu yang menggembirakan, sururin au busyira bihi kharra sajidan, ya, atau digembirakan, maka beliau bersujud syakiron lillah, sebagai bentuk syukur kepada Allah. Nah, inilah mengapa kita disunahkan untuk sujud syukur ketika kita mendapatkan rezeki atau kita mendengar berita yang baik, ya, kita disunahkan untuk sujud syukur. Dan penyebabnya adalah ketika yang pertama tadi yang saya sampaikan tadi, ketika kita mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Terus yang kedua adalah mendapatkan berita gembira, ya, berita gembira dari keluarga atau dari saudara atau dari yang lainnya. Dan yang ketiga, ketika kita terhindar dari musibah, ya. Terus syarat-syaratnya apa saja? Syarat-syaratnya adalah Islam, ya, yang pasti Islam, baligh. Arah sujud, ketika sujud syukur usahakan untuk menghadap ke arah kiblat. Tetapi ketika kita mendapatkan suatu berita atau sesuatu yang menyenangkan, boleh kita sujud dan tidak harus kita mencari dulu arah kiblat. Kecuali kalau kita tahu arah kiblatnya sebelah mana, baru kita disunahkan untuk sujud ke arah kiblat. Yang ketiga adalah syaratnya dalam keadaan suci. Tetapi ketika sujud syukur memang lebih baik kita dalam keadaan suci. Tetapi ketika sujud syukur itu tidak disunahkan kita dalam keadaan suci dulu. Dan ketika kita mendapatkan berita yang menyenangkan atau rezeki yang tidak disangka-sangka mendatangi kita disunahkan untuk sujud syukur. Rukunnya adalah niat dulu, niat bahwa kita akan sujud syukur, lalu bertakbir, dan tumak ninah itu artinya tidak terburu-buru, gitu, tidak terburu-buru ketika kita bersujud. Sujud hanya satu kali kita sujud syukur, berbeda dengan sujud sahwi. Sujud sahwi itu dua kali. Sujud tilawah dan sujud syukur ini hanya satu kali dilakukan. Lalu tata caranya bagaimana? Tata caranya tadi seperti saya sampaikan tadi, niat dulu, takbir, ya, takbir Allahu Akbar, langsung sujud satu kali, Hikmahnya adalah hikmah yang dikandung ketika kita melakukan sujud syukur ini adalah yang pertama, menyadari bahwa setiap diri kita itu, ya, usaha yang kita lakukan
itu ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi rezeki itu bukan karena kita, tetapi karena rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, kepada hambanya. Yang kedua adalah selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita harus berprasangka baik bahwa rezeki itu ya yang memang Allah yang kasih gitu. Bukan karena rezeki itu datang dari saudara kita, dari teman kita. Rezeki ini dari teman kita kok. Rezeki ini dari memang hasil saya. Rezeki ini memang dari saya bekerja gitu. Enggak, sebenarnya rezeki itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jangan pernah mengeluh ya ketika sesuatu yang telah kita usahakan itu belum mendatangkan hasil. Ya, bahwasanya kalau kita mengeluh, maka kita tidak mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Yang keempat, meyakini bahwa setiap langkah yang diambil adalah terbaik dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Ya. Kita harus yakin bahwa keputusan yang kita ambil itu adalah baik untuk diri kita sendiri, dan itu adalah suatu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah senantiasa mengingat Allah dalam setiap perjalanan hidup, baik suka maupun duka. Ya. Jangan kita mengingat ketika kita suka saja, tetapi jangan kita mengingat ketika kita dalam keadaan duka, tetapi kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suka juga. Yang keenam, sebagai bentuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang ditambah ya dan dihindarkan dari bahaya. Jadi bentuk rasa syukur ketika Allah Subhanahu wa taala datangkan nikmat pada kita dan kita dihindarkan dari bahaya. Dan yang selanjutnya adalah memasrahkan setiap takdir itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahwasanya kalau kita mendapatkan rezeki kita ya qadarullah, kita mendapatkan rezeki. Kalau kita mendapatkan musibah ya qadarullah, itu musibah sebagai bentuk ujian yang Allah berikan kepada kita. Selanjutnya adalah merasa kita lebih dekat dan lebih cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus dari sekian banyak yang telah kita pelajari itu ada persamaan atau perbedaan antara sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Persamaannya adalah yang pertama, sama-sama dilakukan dengan cara bersujud. Baik sujud sahwi, sujud syukur, maupun sujud tilawah, persamaannya adalah sama-sama dilakukan dengan cara bersujud. Dan yang kedua, sama-sama hukumnya sunnah. Yang terakhir, yang ketiga adalah sama-sama berorientasi menjaga hubungan kita, menjaga hubungan abdun atau hamba dengan penciptanya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya Ustaz mohon maaf. Mudah-mudahan materi yang Ustaz sampaikan dapat bermanfaat untuk para tulab, para penuntut ilmu, ya, anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan difaqihkan dalam agama. Saat akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.